Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang hukum-hukum rangkaian, di mana dalam sebuah rangkaian ada dua hukum, yakni yang pertama adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm mungkin sebelumnya sudah kita bahas di materi yang lalu, di mana hukum Ohm itu persamaannya adalah VIR, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Nah, di sini secara deskripsi, hukum Ohm adalah kondisi di mana arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian akan sama dengan tegangan yang terpasang dibagi dengan tahanan rangkaian. Kalau dituliskan dalam sebuah persamaan, ini akan sama dengan arus yang mengalir berarti I, kemudian sama dengan tegangan V yang dibagi dengan tahanan rangkaian. Maka rumusnya menjadi I sama dengan V per R. Hukum ini ditemukan pertama kali oleh George Simon pada tahun 1826. Berarti sudah sangat lama sekali dan sampai sekarang tidak ada perubahan tentang hukum rangkaian yang ini. Karena memang sejatinya dalam sains, dalam fisika, tidak ada perubahan. Yang ada adalah penyempurnaan. Jadi hukum Ohm ini sudah paten dan sampai saat ini belum berubah dan sepertinya tidak akan berubah. Nah, di sini saya tuliskan persamaan-persamaan Ohm yang sebelumnya juga sudah kita gunakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini adalah persamaan baku yang bisa langsung digunakan oleh mahasiswa untuk menjawab pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan dalam fenomena rangkaian. Kita lihat contohnya. Contohnya arus listrik sebesar 2 ampere. Di sini ada 2 ampere, berarti yang diketahui adalah I sama dengan 2A, mengalir melalui seutas kawat penghantar. Ketika beda potensialnya 12 volt, berarti tegangannya V sama dengan 12 volt, diberikan pada tiap ujung, atau diberikan pada ujung-ujungnya, tentukan hambatan listrik. Kalau hambatan listrik berarti R. Nah, dari sini, dari persamaan yang sebelumnya, kita tahu R adalah V per I, atau V adalah I dikali dengan R. Bisa kalian mulai dari persamaan ini, atau bisa kalian dari R sama dengan V per I langsung. Hasilnya pasti 6 ohm. Itu untuk persamaan hukum Ohm untuk rangkaian. Nah, di sini ada latihan, silahkan dicoba. Yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa adalah di sini satuannya berbeda-beda ya. Ada yang milivolt, kemudian ada angka-angka yang pakai desimal, itu harus diperhatikan selama melakukan perhitungan. Nah, dalam hukum Ohm ini, tadi kan kita tahu bahwa hukum Ohm itu adalah IVR atau VIR atau RVI. Nah, di sini, itu kan tadi teorinya. Di sini adalah ada sebuah simulasi rangkaian ataupun cara untuk mengukur dengan menggunakan alat. Kalau dalam sebuah rangkaian, simbol ini kan sudah pernah saya bahas bahwa dia adalah sumber ya. Sumber. Kemudian simbol yang ini adalah simbol dari ampere meter. Jadi A itu adalah ampere meter atau yang digunakan untuk alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Sedangkan di sini adalah digambarkan sebagai bebannya. Nah, untuk memasang sebuah ampere meter dalam rangkaian, ampere meter ini harus dipasangkan secara seri. Lihat, apa yang dimaksud seri adalah dia terhubung langsung. Jadi dia di sini langsung terhubung dengan si hambatan, dipasangkan sebelumnya atau sesudahnya. Itu sama. Jadi mau dia dipasangkan di sini, mau dia nanti dipasangkan di sini, akan sama. Yang penting dia harus dipasangkan secara seri. Ini untuk
ampere meter. Nah, bagaimana kalau secara dalam tampilan langsungnya, misalnya ada baterai, berarti di sini ada kutub positif. Di sini ada kutub negatif. Ini juga sebenarnya sudah menyimbolkan ya. Di sini ada yang panjang berarti ini yang positif, ini yang pendek berarti negatif. Nah, kutub positif ini dihubungkan secara seri, berarti terhubung langsung, tidak bersusun, dengan kutub positif miliknya ampere meter. Nah, di sini ada kutub negatif miliknya ampere meter dihubungkan dengan bagian dari hambatan. Kemudian dihubungkan lagi, hambatan tersebut dihubungkan langsung dengan si sumber negatif. Kalau di sininya negatif, apakah yang dihubungkan di sini boleh negatif ataukah positif, Bu? Di sini positif. Atau kalau hambatan sebenarnya tidak ada positif negatifnya, tapi kalau misalnya ada yang dia memang ada positif negatifnya, maka yang dihubungkan adalah bagian positifnya. Kenapa? Karena yang ada di sumber adalah positif. Yang bagian sini adalah negatif. Jadi semua negatif terhubung dengan sumber negatif, semua positif terhubung dengan sumber positif. Itu cara pemasangan untuk ampere meter. Oke, saya lanjutkan untuk mengukur beda potensial. Kalau tadi untuk mengukur ampere meter kita harus memasangkannya secara seri, lihat di sini untuk memasangkan voltmeter kita pasangkan secara paralel. Apa itu paralel? Paralel itu bersusun. Kalau tadi seri itu sejajar, kalau paralel itu dia bersusun. V di sini adalah simbol dari voltmeter atau alat untuk mengukur beda potensial listrik, dipasangkan secara paralel dengan tahanan atau hambatan dan dipasangkan dengan sumber dari arus listriknya. Sumber arus listriknya kalau dia di sini positif, maka dia akan terpasang dengan kutub positif miliknya si hambatan atau miliknya si tahanan. Kemudian negatifnya akan terhubung dengan sumber negatif ya. Ini harus diingat ya. Jadi positif harus terhubung dengan positif, negatif terhubung dengan negatif. Nah, kalau secara alat bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya. Di sini ada positif, di sini negatif, dihubungkan dengan positif negatif. Nah, di sini miliknya alat si voltmeter juga positif dan negatif. Jadi positifnya terhubung dengan sumber miliknya positif. Ini kan positif. Dia terhubung dengan tahanan, maka yang di sini juga miliknya voltmeter positif dihubungkan dengan tahanan. Bu, apakah dihubungkannya dengan tahanannya langsung? Enggak, kalian hubungkannya dengan kabel yang ada di sebelumnya. Jadi, kalau ada tahanan atau alat atau elektronik yang lain, untuk mengukur tegangannya atau beda potensialnya dihubungkan dengan kabel yang sebelum alat tersebut atau sebelum tahanan atau hambatan tersebut. Cuma di sini gambarnya memang terlihat seolah-olah dia nyambung, padahal itu kabel sebelumnya atau kabel setelahnya di sini ya. Tuh. Sehingga negatif juga dihubungkan dengan bagian negatif dari miliknya sumber dan tahanan. Ini adalah cara pemasangan voltmeter. Nah, kalau alat tersebut dijadikan dalam satu buah rangkaian, ini kan rangkaian ya. Rangkaian itu tidak harus selamanya bagus gambarnya. Bisa juga rangkaian itu seperti ini, satu kesatuan yang berantakan karena dia kabel. Tidak semua orang bisa memasang kabel dengan baik. Makanya orang-orang elektro itu dituntut untuk bisa memasang dan memanfaatkan kabel seefisien mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya masang kabel ternyata berantakan, itu tidak diperbolehkan, tidak efektif. Maka di sini kalau untuk hukum Ohm, misal di sini sumbernya diketahui, oh sumbernya beda potensialnya adalah 2 volt. Berarti V-nya adalah 2 volt. Kemudian setelah diukur secara seri, ini kan dipasangkan secara seri ya. Seri dengan si ampere meter, ternyata di ampere meter tersebut tercatat 1A atau 1 ampere. Berapakah tegangan yang ada di sini?
R adalah V per I, maka R-nya pasti 2 ohm. Itu cara untuk mengetahui berapa ohmnya kalau tidak diketahui tahanan tersebut besarnya sebesar apa. Kemudian yang kedua ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini seperti yang bisa kalian baca, tapi sebenarnya intinya ada di sini. Secara matematis, jumlah arus pada titik percabangan sama dengan 0. Jumlah arus pada titik percabangan sama dengan 0, dan arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan. Maksudnya gimana sih, Bu? Maksudnya seperti ini. Contoh di sini ada sebuah rangkaian yang tidak kita ketahui, di sini juga ada, di sini ada, di sini ada. Tapi kita nggak tahu rangkaian itu bentuknya seperti apa. Yang kita tahu adalah kabel-kabel tersebut saling menyambung di satu titik. Ya, saling terhubung kabelnya. Tapi rangkaiannya seperti apa, kita abaikan dulu, kita nggak tahu. Nah, kemudian di sini ada arus yang dianggapnya masuk. Kalau panahnya seperti ini berarti dia anggapnya masuk. Kenapa masuk? Karena ini ada titiknya di sini. Kemudian panahnya menuju ke titik tersebut berarti dia masuk. Kalau dia meninggalkan titik tersebut berarti dia keluar. Berarti dari rangkaian ini berdasarkan hukum Kirchhoff, ada 2 rangkaian yang arusnya masuk dan 2 rangkaian yang arusnya keluar. Iya nggak? Jadi I1 dan I4 ini masuk. I2 dan I4 ini masuk. I1 dan I3 keluar. Kenapa? Karena panahnya meninggalkan titik, yang 2 dan 4 panahnya menuju ke titik, simpul. Nah, Bu, kalau misalnya arus dari I2 masuk dan I4 masuk, harusnya di titik percabangan nggak 0 dong. Iya, memang tidak 0. Ada sepersekian detik yang sangat kecil sekali di mana mereka bertemu, tapi saat itu juga langsung ditransfer, langsung dikeluarkan. Jadi, dianggap 0 pada detik yang sangat kecil sekali tersebut. Makanya jumlah I-nya atau jumlah arusnya akan sama dengan 0. Di mana pada titik tersebut kalau ini masuk berarti dijumlah I1 ditambah I4 dikurangi I1 dikurangi I3. Sorry ya, maksudnya I2 ditambah I4 dikurangi I1 dikurangi I3 sama dengan 0. Karena I3 dan I1 meninggalkan, maka minus. Kalau I2 dan I4 positif atau plus karena dia menuju masuk. Makanya di kesimpulan yang kedua, arus masuk sama dengan arus keluar. Atau yang negatif-negatif tadi di sini dipindah. Untuk jadi positif, dia yang keluar ditulis di sebelah kanan. Yang positif sebelumnya, yang masuk ditulis sebelah kiri. Maka sama-sama positif. Ini masuk, ini yang keluar. Nah, di sini ada sebuah contoh. Yang diminta adalah tentukan arus I. Lihat, arus I ada di mana? Ada di sini. Ini adalah arus I. Kemudian lihat panahnya. Di sini ada panah meninggalkan. Di sini saya nggak coret dulu biar kelihatan ya. Di sini ada sebuah titik percabangan. I8 meninggalkan titik percabangan tersebut. Yang kita cari adalah I di sini berapa. Oke. Kemudian di sini ada percabangan lagi, ada 2A masuk. Dan 4A masuk. Berarti di titik ini ada 6A. Ya nggak? Di titik tersebut sebelum dia pergi, meninggalkan titik tersebut, dia jumlahnya adalah 6A. Tapi kita nggak tahu apakah dia ke kanan atau ke kiri. Kita belum tahu. Kita lihat dari sini. Di sini ada 3A meninggalkan titik percabangan
yang pertama. Kita anggap pertama ya, karena dia ada di sebelah kiri. Dia meninggalkan sebesar 3A. Tapi kita nggak tahu, di garis yang ini arusnya ada berapa. Ada berapa I kita nggak tahu, karena tidak ada informasi di sini. Yang ada adalah informasi di sini dan di sini. Sedangkan di 4 ohm ini tidak ada informasi. Maka kita lihat yang ini, di garis ini. Kita selesaikan lebih dulu ya. Di sini ada 8V, ada 2 ohm. Kita anggap ini sebagai titik B. Oke, ini kita anggap sebagai titik C, ini kita anggap sebagai titik D. Ini ada A. A ke B. A ke B ada 8 dan 2 ohm. Berarti yang kita cari adalah arus A ke B. Arus A ke B adalah 8 volt per 2 ohm. Berarti dia 4 ampere. Oke, di sini berarti ada 4 ampere. 4 ampere dia pergi menuju. Kita anggap menuju. Kita anggap aja dulu, karena kita tidak tahu dia arahnya kemana. Kalau dia menuju, berarti di sini pergi 3A. Sisa yang lewat dari B ke C, ya kan, sisa kan? Karena I dari B ke C adalah 4A dikurangi 3A. Hasilnya adalah 1 ampere. Kenapa 1 ampere? Karena di sini pergi meninggalkan. Maka di sini ada 1 ampere. Nah, di titik C, I C ke D berarti ya, karena di sini berjalan. Di titik C ini tadi kita punya 6A. Karena dari 4A dan 2A, kemudian ditambah lagi dengan di sini ada 1A yang masuk. Berarti jadi C ke D akan lewat sebesar 7A, 7 ampere. Oke, kita abaikan saja yang di sini ada hambatan sebesar 8 ohm, abaikan saja, karena ketika arus itu lewat, berapapun hambatannya dia akan tetap sama. Ya, sebelum atau sesudahnya dia akan tetap sama besarnya. Sebesar 7A sampai ke D. Dia menuju ke sini, 7A. Kita tulis di sini ada 7A. Nanti kalau misalnya ada soal, kalian jawab dengan lebih rapi ya. Gambarnya juga harus lebih rapi, tulisannya lebih rapi. Ini saya cuma memberi penjelasan saja. Kalau di sini ada 7A dari C ke D, sedangkan di D lihat, misalnya saya tulis di sini ada E. Dari D ke E ada 8A yang pergi. Sedangkan dari I yang di sini dari D menuju B kecil, dia ada arus yang tidak diketahui. Maka yang ingin kita cari sini adalah I, adalah 7A. Kenapa 7A? Karena yang masuk di sini adalah sebesar 7A, lewat dia nih, jalan nih. Oke, 7A lewat di sini. Kemudian sampai di titik ini pergi sebesar 8A dikurangi 8A. Berarti arus yang lewat di I menuju garis B, I dari anggap saja D menuju B kecil adalah minus 1 ampere. Ya, di sini D menuju B kecil. Kenapa minus 1 ampere, Bu? Apakah bisa arus itu kurang? Bu, apakah bisa nilai arus itu minus? Arusnya tidak minus. Arusnya adalah sebesar 1A. Kenapa dia minus? Karena berarti panah ini salah. Harusnya panahnya adalah masuk. Sedangkan ini kan panahnya keluar. Karena tidak tahu arusnya yang lewat berapa. Maka harusnya dia masuk sebesar 1A. Maka di sini tanda minus adalah menunjukkan bahwa arus tersebut harusnya bergerak sebaliknya. Bukan pergi, tapi masuk. Ya, nanti kalau misalnya di soal, kalian juga harus menentukan, oh ternyata panahnya harusnya balik, gitu. Jadi tuliskan secara matematis pakai minus. Tapi gambarnya tetap. Oke, seperti itu cara mengerjakannya.
Ini ya jawaban untuk hukum Kirchhoff-nya secara sederhana. Kalau dilihat, tapi pengerjaannya pakai yang ini tadi.